sekarang kakak lanjut untuk yang sudut berelasi. Nah, apa kak sudut yang berelasi? Oke, nanti kakak jelasin di sini ya. Nah, untuk mengetahui sudut yang berelasi, kalian harus paham dulu konsepnya dari kuadran. Ya, di SMP sudah pernah diajarin kan, kuadran 1, kuadran 2, 3, dan 4. Nah, di sini untuk yang trigonometri itu penting juga untuk mengetahui kuadran 1, 2, 3, dan 4. Ya, sudutnya itu di mana? Seperti itu. Kalian harus paham. Nah, di sini untuk kuadran 1 itu antara sudutnya 0 hingga 90 derajat gitu ya. Kalau kuadran 2 berarti 90 ke atas ya, 91 hingga 180 derajat. Nah, untuk yang kuadran 3 berarti 180 ke atas. Berarti 181 sampai dengan 270. Di sini ya. Kemudian yang kuadran 4 berarti 270 hingga 360 adik-adik. Oke ya, ini konsep dari kuadran 1, 2, dan 3. Nah, kemudian apa hubungannya Kak dengan trigonometri? Nah, di sini untuk di kuadran 1, nah, di kuadran 1 itu sudut-sudutnya seperti yang di sini, ya, sudut istimewa dari 0 hingga 90 derajat. Itu semuanya ada di kuadran 1, adik-adik. Nah, kalau untuk yang di kuadran 1 itu all positif. Artinya apa Kak? All positif. Nah, all itu ya berarti sin, cos, tan maupun sekan, kosekan, kotangan itu semuanya positif. Jadi kakak tulis di sini adalah all ya, all positif. Semuanya bernilai positif. Baik sin sampai kotangan itu bernilai positif ya. Kemudian sudutnya berarti di sini alfa. Ya, sudutnya alfa. Sudutnya alfa. Kemudian bisa juga kalau kita pakai relasi yang lain, itu berarti letaknya sudut di antara kuadran 1 ini adalah 90 dikurangi alfa. Seperti itu. 90 dikurangi alfa. Nah, kemudian untuk yang kuadran 2 itu berarti sudutnya lebih dari 90. Adik-adik. Ya, kalau lebih dari 90 berarti di sini bisa menjadi 90 plus alfa ya, atau dia kan kurang dari 180 berarti 180 min alfa. Seperti itu adik-adik. Kemudian untuk yang kuadran 3, karena kuadran 3 terletak di antara 180 sama 270 berarti bisa 180 ditambah alfa ya kan, karena kan 180 lebih kalau di kuadran 3. Nah, atau bisa juga 270 dikurangi dengan alfa. Karena letaknya kuadran 3 itu kurang dari 270. Oh iya, untuk yang tadi kuadran 2, nah di sini adalah yang bernilai positif itu apa saja Kak? Yang bernilai positif itu hanya sin ya, dengan lawannya tentu saja. Sin lawannya tadi apa? Kosekan. Jadi di sini yang positif itu adalah sin dan kosekan. Ya, kosekan. Itu yang positif. Selain sin dan kosekan, dia bernilai negatif. Itu ya. Oke, kakak ganti juga di sini all. All-nya yang warna kuning saja. Nah, kemudian untuk yang kuadran 3, yang bernilai positif siapa? Yang bernilai positif adalah tangen. Tentu saja tangen dengan lawannya. Siapa? Kotangen, ya kan? Berarti di sini adalah tan dan kotangen yang bernilai positif. Itu adik-adik. Nah, kemudian yang kuadran 4, Kak. Kira-kira siapa yang positif? Kalau kuadran pertama semuanya positif, kuadran kedua sinnya yang positif, kemudian yang kuadran 3-nya itu adalah tangen, berarti satu-satunya yang belum siapa? Kosinus, ya kan? Berarti di sini yang kuadran 4 itu cosnya dan lawannya yaitu sekan ya, yang bernilai positif. Nah, tentu saja untuk yang berelasinya berarti karena dia terletak di antara 270 hingga 360, berarti di sini 360 min alfa ya. 300 min alfa atau 27 lebih. 270 lebih kan, berarti plus alfa. Seperti itu. Nah, untuk sudut acuan 180 sama 360 itu tetap adik-adik. Ya. Jadi di sini acuan. Ya, kakak tulis acuan
180 dan 360 tetap. Ya. Kemudian untuk yang acuannya 90 dan 270 ini berubah. Ya, maksudnya berubah itu apa, Kak? Berubahnya itu di sini adalah sin berubah jadi cos. Jadi di sini sin berubah jadi cos. Ya. Jadi ini bisa bolak-balik ya Adik-adik, sin ke cos, atau kalau misalkan cos juga bisa berubah jadi sin, seperti itu. Kemudian begitu juga dengan tangen. Kalau tangen berarti dia akan berubah menjadi kotangen. Begitu juga dengan kotangen, dia akan berubah menjadi tangen. Terus ada lagi yang satunya yaitu sekan. Ya, kalau sekan dia akan berubah menjadi kosekan. Begitu juga dengan sebaliknya. Kalau kosekan dia akan berubah menjadi sekan. Itu khusus untuk acuannya yang 90 dan 270. Dia akan berubah, gitu ya. Oke, nanti Kakak akan berikan contoh. Nah, contohnya di sini adalah seperti ini. Nah, misalkan Kakak punya sin dari berapa ya? 90 ya. Nah, berapa? Enaknya 30 aja. Sin berapa? 30 ya. 30 derajat. Berarti 30 itu bisa diubah menjadi berapa? 90 dikurangi 60 derajat. Itu ya. 90 dikurangi 60 kan 30 Adik-adik. Oke. Kalau di sini sin sama, di sini harus sin. Ya, kemudian kita pakai acuan yang tadi. Kalau acuannya 90 berarti berubah, ya. Sin akan berubah jadi kosinus, ya. Sehingga nanti di sini hasilnya adalah cos dari 60 derajat. Paham? Karena di sini sin 90, acuannya 90 akan berubah, ya. Acuan 90 dan 270 berubah. Sin berubah jadi cos. Maka sinnya berubah jadi cos, sudutnya berapa? Ya 60. Gitu ya. Karena 90 dikurangi 60 hasilnya 30. Nah, untuk kuadran-kuadrannya kalian harus paham. 30 derajat. 30 derajat itu kan di kuadran 1. Berarti semuanya positif. Maka di sini sin 30 berarti bernilai positif. Gitu ya. Hasilnya berapa? Cos 60. Tadi yang ada di tabelnya setengah, ya kan? Berarti sin 30 itu sama dengan cos 60. Itu yang dimaksud dengan sudut berelasi dalam trigonometri. Nah, kemudian bagaimana Kak kalau misalkan sudutnya nggak di kuadran 1, lebih Kak, lebih dari kuadran 1. Oke, Kakak buat contoh lagi. Yang kedua ya. Ini yang pertama, sekarang yang kedua. Misalkan ada cos 120 derajat. Nah, cos 120 derajat, nah ini bisa diubah menjadi 2, ya kan? Karena dia di kuadran 2. Bisa yang atas, bisa yang bawah. 180 min atau 90 plus. Oke, Kakak kasih penjelasan untuk yang dua-duanya. Yang pertama, untuk yang atas dulu ya, 180 min alfa. Nah, cos 120, kalian tulis dulu. Cos, gitu. Nah, berarti 180 dikurangi berapa? Supaya jadi 120. Cos berapa? Tentu saja 60. Itu ya. Nah, karena acuannya 180 berarti tetap sin, cos tetap cos, tan tetap tan. Gitu ya. Berarti tidak berubah, tetap menjadi cos di sini. Cos berapa Adik-adik? Cosnya 60 sudutnya ini. Ya, cos 60 ini. Nah, jangan lupa Adik-adik, kalian harus paham kuadran. Ya, 120 itu terletak di kuadran ke-2, di mana yang di kuadran 2 itu yang bernilai positif hanya sin dan lawannya, yaitu kosekan yang bernilai positif. Berarti untuk cos 120 hasilnya adalah negatif. Maka dari itu di sini harus dikasih tanda negatif cos 60 derajat. Itu ya Adik, fungsinya kuadran-kuadran. Nah, ini untuk yang pertama, yang atas. Yang kedua, oke, di sini Kakak tulis di sampingnya. Ya, sekarang acuannya yang bawah 90 plus. Berarti Kakak tulis lagi di sini cos 120
acuannya kita pakai yang 90. Berarti tetap kalian tulis cos, kemudian 90 ditambah berapa yang hasilnya 120 derajat. Berarti 30 derajat. Begitu kan? Nah, masih diingat lagi ini. Kalau acuannya 90 dan 270, maka akan berubah. Berarti cos akan berubah jadi sin. Nah, sin berapa? Ini sudutnya ini. Ya, 30 derajat. 30 derajat. Tapi kalian lihat lagi, kosinus 120 ini, ya, bukan yang ini, tapi yang soal awalnya. Kosinus 120 di kuadran 2, cos bernilai negatif. Karena yang positif cuma ini, yang di kuadran 2, ya. Jadi kalian tulis di sini ada negatifnya. Nah, ya. Nah, gini. Kakak kasih tanda. Berarti di sini cos 120 itu sama aja dengan min sin dari 30 derajat. Jadi nilainya sama. Cos 120 derajat itu nilainya akan sama dengan negatif sin dari 30 derajat. Gitu ya adik-adik. Nah, untuk video mengenai trigonometri part pertama kakak cukupkan sampai di sini. Nah, kakak review lagi untuk yang sudut istimewa dan berelasi. Kakak review singkat ya. Nah, untuk sudut istimewa itu dari 0 derajat sampai 90 derajat. Nah, kemudian di sekolah itu biasanya juga ada yang sudut 37 sama 53. Oke. Nah, kalian wajib hafal di sini sinnya saja. Khusus sinnya kalian hafalkan seperti ini. Untuk cos dan tangen seperti yang kakak tadi sampaikan, ya. Kalau cos kebalikan dari sin, kalau tan itu berarti sin dibagi dengan cos. Begitu. Untuk yang sekan, kosekan dan kotangen itu adalah lawan dari tiga-tiganya, ya. Kemudian untuk yang sudut yang berelasi, di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Adik-adik harus paham, kuadran 1 itu siapa yang positif, kuadran 2 siapa yang positif, begitu juga dengan kuadran 3 dan kuadran 4. Itu siapa saja yang bernilai positif. Nah, itu harus kalian hafal dan kalian pahami. Dan untuk acuan untuk yang sudut 180 dan 360 itu tetap, artinya sin tetap sin, cos tetap cos, dan seterusnya. Nah, untuk yang 90 dan 270 itu akan berubah, ya. Di sini sin akan berubah jadi cos, berarti kebalikannya kalau cos juga akan berubah jadi sin. Begitu, dan seterusnya sampai pada sekan berubah jadi kosekan, kosekan akan berubah menjadi sekan. Seperti itu. Oke. Nah, kakak cukupkan sampai di sini dulu video kakak mengenai trigonometri dasar part 1. Nantikan video kakak di trigonometri dasar part 2, adik-adik ya, di next video. Sampai jumpa adik-adik.